Karena itu tadi masih banyak orang yang mungkin partai politik juga begitu, belum memahami sepenuhnya tentang penyandang disabilitas ya gitu. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami di podcast Democratic Resilience kerjasama Elkis dengan The Asia Foundation. Pada bulan ini, Januari, ketemu lagi dengan saya, Dian Nurining Tias, dan kali ini saya akan memandu podcast pada sore kali ini yang temanya itu agak sedikit berat. Jadi sore ini kita akan bicara soal perempuan, disabilitas, dan politik. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Suryaningsih Budi Lestari atau biasa dipanggil Bu Nuning. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Nuning, Mbak aja ya, Mbak. Ya, biar lebih asik ngomongnya. Mbak Nuning ini adalah direktur dari Yayasan Cikal atau Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disability. Jadi memang beliau ini aktif dan bergerak di pemberdayaan kawan-kawan yang disabel gitu. Iya. Selamat datang Mbak Nuning. Baru pertama kali kesini kayaknya ya. Saya tadi harus mencari-cari dulu. Iya. Betul. Oke, Mbak Nuning. Kalau bicara soal perempuan, politik, dan disabilitas ini kayaknya double burden bertumpuk-tumpuk, betul nggak Pak? Udah perempuan, disable, di dunia politik, aduh, kayaknya apa namanya ya? Yang saya bilang tadi kayak double burden gitu, kayak perempuan aja kadang di dunia politik itu masih dipandang bukan dipandang sebelah mata, tapi belum dipandang signifikan gitu ya, apalagi dengan kondisi yang disable. Nah, kalau kita lihat, kita tahu sebetulnya hak kita di dunia politik, hak kita di dalam politik itu semuanya kan sama nih Mbak, nggak memandang perempuan, laki-laki, disable atau apapun, kita berhak untuk di dalam dunia politik yang praktis kita berhak memilih dan berhak dipilih, berhak punya wakil atau berhak untuk mencalonkan diri untuk mewakili suara teman-teman yang disable. Nah, Mbak Nuning ini pernah menjadi komisioner KPU di tahun berapa Mbak Nuning? 2003 sampai 2013. 2003 sampai 2013, 2 periode. Jadi penyelenggara pemilu, tapi beliau punya pengalaman juga menjadi calon legislatif. Jadi setelah selesai dari KPU, menjadi komisioner KPU, mereka 5 tahun kemudian itu berkontestasi. Nah, ceritain dong Mbak, gimana bedanya jadi ketika jadi penyelenggara dan ketika jadi ketika berkontestasi. Terima kasih Mbak. Mungkin saya bicara dulu tentang kesetaraan hak ya. Oke. Dari kalau tadi Mbak Dia mengatakan bahwa sebagai perempuan dengan disabilitas itu double burden ya memang. Tapi ini semua sebetulnya kami dari komunitas penyandang disabilitas itu tidak merasa bahwa ini suatu hal yang sangat terpuruk, bukan, tapi justru kami ingin membuka mata. Justru kalau kami dari komunitas penyandang disabilitas tuh justru ingin membukakan mata hati orang lain yang memahami tentang kami gitu. Karena itu tadi kami penyandang disabilitas yang selalu mendapatkan diskriminasi di segala bidang gitu. Di segala bidang yang kemudian mungkin sejak dari hak pendidikan saja ya, dari hak pendidikan saja sudah mendapatkan diskriminasi. Kita mau sekolah di mana ditolak di mana-mana kayak gitu. Nah, kalau dari segi hak pendidikan saja sudah mendapatkan penolakan, hak yang lain akan mengikuti. Kalau nggak sekolah mau bekerja di mana? Betul. Kalau nggak sekolah mau melakukan apa? Mau usaha juga nggak bisa, nggak tahu calistong, tidak bisa membaca, menulis dan menghitung gitu kan. Nah, sementara tentang tingkat pendidikan dari teman-teman yang disabilitas sebagian besar memang dari teman-teman ada yang sampai S3, sampai sudah ada dosen dari dekan dan sebagainya, itu ada, sudah teman-teman itu sudah ada yang sampai menginjak ke jabatan itu. Tapi itu juga masih bisa dihitung dengan jari gitu kan. Itu karena orang tua. Nah, jadi sebetulnya teman penyandang disabilitas dia mau akan menjadi apa itu
tolak ukurnya adalah dari keluarga sendiri. Keluarga Iya. itu memperlakukan anaknya seperti apa. Ujung tombaknya sebetulnya keluarga. Kalau keluarga melakukan pengabdian, ya udah mereka nggak akan jadi apa-apa. Sebetulnya sama saja dengan anak-anak Dengan yang anak-anak lain. yang lain ya, betul. Lebih-lebih kalau anak-anak yang lain mungkin bisa kemana-mana sendiri. Penyandang disabilitas nggak bisa kemana-mana sendiri. Membutuhkan bantuan orang lain, gitu kan. Harus menggunakan alat bantu, harus menggunakan A, B, C, D dan sebagainya. Tapi itu semua rasanya bagi teman penyandang disabilitas kan itu sudah menjadi ya ini saya. Akhirnya Iya. banyak yang akhirnya apatis, banyak yang kemudian ya sudah memang saya seperti ini, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ada yang seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mendapatkan support dari keluarga dan bisa menjalankan hak pendidikannya sampai selesai, mungkin saya sebagai salah satu contoh, saya mendapatkan support dari keluarga yang luar biasa, yang saya harus sekolah, saya harus begini, begini. Karena bapak saya dulu mengatakan bahwa disabilitasmu hanya kaki satu kiri, gitu kan. Kedua tanganmu masih bisa, kamu masih bisa ngomong, pikiranmu juga masih bisa, maksimalkan yang bisa dimaksimalkan, kayak gitu. Jadi ya sekolah tetap sekolah dan sebagainya, sampai akhirnya selesai sekolah. Dan selesai sekolah, saya pun mendapatkan diskriminasi, tidak bisa bekerja di mana-mana, ditolak. Saya udah hidik-hidik mau masukkan, oh udah tutup. Akhirnya ya udah kita berusaha sendiri. Makanya teman penyandang disabilitas itu sebagian besar itu bekerja di sektor informal. Sektor informal gitu, yang dia bekerja sendiri gitu. Itu yang terjadi sekarang ini. Karena memang berangkat kami juga terlambat ya, karena sekolah selalu mendapatkan diskriminasi tadi. Tapi saya syukuri dengan apa yang saya jalani seperti ini, yang kemudian kedua orang tua saya sangat mensupport, saya bisa selesai sekolah. Dan saya memang diajarin sama keluarga saya, jangan hanya di rumah, kamu harus keluar. Kalau kamu hanya di dalam rumah, kamu akan merugi sendiri. Jadi saya harus punya banyak teman dan sebagainya. Walaupun dulu memang ketika mencari teman pun juga sulit. Karena teman-teman yang lain tuh pasti sudah underestimate, kamu nggak bisa apa-apa, mau ngapain nggak gitu. Itu sering mendapatkan seperti itu. Tapi orang tua saya selalu menyampaikan bahwa buktikan bahwa kamu bisa melakukan apa yang teman-teman kamu lakukan. Dengan kedua tanganmu, dengan kedua matamu, dengan pendengaranmu dan sebagainya, itu bisa kamu maksimalkan. Makanya ya kamu jangan down kalau misalnya ada orang lain yang jadi kamu harus membuktikan gitu. Harus membuktikan bahwa pemikiran orang lain itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu buktikan apa yang bisa kamu lakukan. Itu saya lakukan, saya jalani. Mungkin itu juga kali yang membuat Mbak Nuning bisa berani terjun ke politik gitu. Ya. Kayaknya apa ya namanya, latar belakangnya, supportnya tuh udah kuat gitu loh. Iya, makanya dulu juga sebelum ke politik pun saya di komisioner ya. Ketika mau mendaftar di komisioner tahun 2003 awal-awal KPU setelah Orde Baru ya, setelah Orde Baru itu juga banyak orang di sekretariat terutama. KPU itu kan ada komisioner, ada sekretariat ya. Orang sekretariat pun dulu juga banyak yang tidak memandang saya sebagai orang yang mempunyai kemampuan gitu. Jadi mengatakan bahwa orang seperti itu di sini bekerja mau bisa apa dia dan sebagainya. Sampai mendengar, saya sampai ke telinga saya, sampai ke tapi saya tidak terus ngelabrak dia, tidak. Saya justru pelan-pelan saya akan membuktikan bahwa apa yang Anda katakan, apa yang Anda pikirkan tidak ada dalam diri saya gitu. Jadi seolah-olah karena sebelum saya di KPU kan memang saya sudah bersama-sama dengan teman-teman LSM dan saya juga punya organisasi Cikal ini, dan soal pemberdayaan tentang pengorganisasian itu sudah menjadi apa yang selama ini saya lakukan. Nah di KPU itu sebetulnya apa? Soal kebijakan Nah di KPU pun dulu juga soal fasilitas ya Mbak, soal fasilitas tentang penyandang disabilitas yang sebelum tahun 2003 itu teman-teman tuh nggak pernah diabaikan mereka. Mereka itu butuh alat bantu ketika menggunakan haknya untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya. Hak dipilih itu sebelumnya kayaknya masih jauh gitu. Karena itu tadi kami masih dianggap orang yang tidak mampu itu tadi. Sehingga ketika menggunakan hak pilih pun masih terlalu banyak hambatan-hambatan yang dilakukan. Makanya ketika saya ada di KPU 10 tahun di sana, itu saya mencoba memberikan fasilitas pada teman-teman ketika menggunakan hak pilihnya. Kalau fasilitas ketika menggunakan hak pilih itu apa aja Mbak Nuning? Maksudnya yang
yang paling signifikan gitu. Misalnya teman-teman yang disabilitas netra. Ya, disabilitas netra gitu kan. Disabilitas netra kan kita membuatkan alat template itu. Jadi kita sesuaikan dengan surat suaranya. Surat suaranya kita membuatkan template dan di template itu kita kasih huruf braille. Gitu, huruf braille. Nah, di Sleman itu sejak awal pemilu 2004 ya, 2004 itu kami sudah menyediakan alat bantu untuk tunanetra semua TPS. TPS di Sleman itu sekitar 2.000 lebih. Kita sudah bisa menyediakan itu. Untuk legislatif, untuk presiden itu sudah kita sediakan alat bantu itu semuanya. Itu bagi yang netra. Kemudian bagi yang tuli misalnya, yang tuli karena mereka kalau yang sekolah bisa menggunakan tulisan, gitu, dengan tulisan karena bahasa isyarat kan belum semua orang bisa. Makanya petugas-petugas di TPS itu kita ajarin bagaimana ketika memberikan informasi kepada teman-teman tuli itu dengan tulisan-tulisan. Misalnya diminta mereka masuk, ini dikasih tulisan masuk, gitu. Jadi dia bisa mungkin dengan kayak bahasa tubuh lah, mungkin mereka bisa melakukan dibantu itu. dengan gestur gitu ya. Gestur seperti itu. Kemudian yang disabilitas menggunakan kursi roda misalnya, ya kita carikan karena biasanya TPS di desa-desa itu kan di rumahnya Pak Dukuh ya, berundak-undak gitu. Itu kemarin saya mengambil satu TPS jika di situ ada lansia, tidak hanya disabilitas ya, lansia yang juga kesulitan untuk naik tangga, saya minta satu TPS ada di satu bilik lah. Satu bilik ada di bawah, tidak usah harus naik gitu. Dan ini juga harus kita kerjasamakan dengan Panwas, dengan saksi-saksi yang lain. Mengapa ini kita lakukan dan kita menyediakan ini karena ada disabilitas, ada lansia dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita sesuaikan dengan ragam disabilitas yang ada. Kalau netra itu seperti apa, kalau tuli seperti apa, kalau pengguna kursi roda seperti apa. Betul. Terus kalau dulu tentang yang mempunyai kelainan kesehatan jiwa kayak gitu dulu kan tidak diakomodir juga. Tahun 2004 itu juga belum diakomodir karena dianggap itu nanti kalau terjadi sesuatu hal dia pas di TPS dan sebagainya itu kan masih sangat tabu banget. Itu belum tahun 2004 memang. Tapi di tahun-tahun berikutnya akhirnya kami mengadvokasi bahwa mereka juga punya hak pilih. Karena kan dia misalnya relapse atau lagi apa itu kan tidak setiap saat. Betul. Dia juga mempunyai pemikiran yang normal juga ketika harus berpikir tentang kehidupannya dan sebagainya kan dia juga tidak terus-menerus relapse. Itu kan dia juga punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Betul. Nah, itu dari sisi pengalaman Mbak Nuning sebagai penyelenggara pemilu di KPU. Nah, lanjut ke yang lebih menantang lagi nih Mbak, tentang pengalaman mencalonkan diri. Sebetulnya apa motivasi Mbak Nuning dulu waktu maju untuk mencalonkan diri, mengikuti kontestasi pemilihan legislatif? Sebetulnya kita akan diawali dengan kesetaraan hak itu tadi. Hak pilih sudah diakomodir ya kita, walaupun belum sepenuhnya, tapi paling tidak teman-teman sudah menggunakan haknya untuk menggunakan di depan di TPS gitu ya. Untuk hak dipilih ini yang ternyata masih sangat sulit sekali begitu. Karena itu tadi masih banyak orang yang mungkin partai politik juga begitu, belum memahami sepenuhnya tentang penyandang disabilitas ya gitu. Sehingga memang menantang waktu itu. Tapi justru mungkin ini Mbak, ada ketika pendaftaran itu sehat jasmani, rohani misalnya gitu ya. Meskipun tidak ditulis tidak boleh disabilitas gitu, tapi sehat jasmani dan rohani ini kan mengindikasikan bahwa mungkin ada kesulitan gitu ketika seorang yang punya disabilitas ingin mendaftar gitu. Waktu untuk mencari surat sehat jasmani dan rohani itu ternyata juga tidak sembarang dokter. Jadi dari ini kami mereka tidak bisa menerima hanya surat keterangan sehat jasmani rohani dari puskesmas, nggak bisa. Ternyata kami harus mendapatkan dari surat atau dokter yang sudah ditunjuk gitu. Seperti sekarang mencari SIM juga begitu kan? Untuk mencari SIM itu juga surat keterangan dokter itu dari dokter khusus gitu. Betul. Yang sudah ditunjuk kayak gitu. Sama dulu juga seperti itu, sehingga memang di Jogja ini sudah ada rumah sakit yang selama ini sudah menangani tentang rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis untuk teman-teman penyandang disabilitas kayak gitu.
Nah, makanya saya dulu juga begitu. Padahal sebetulnya standar orang yang sehat itu apa sih yang diperiksa gitu kan? Paling tensi, kemudian denyut nadi dan apa gitu kan? Darah rutin gitu dan sebagainya seperti itu kan? Tidak bagi kami. Padahal sebetulnya ketika saya ada di dokter khusus yang ditunjuk itu pun juga nggak diapa-apain. Dokternya cuma lihat aja terus mencatat. Saya nggak ditanya apa-apa. Jadi saya cuma di hadapan dokter itu, terus dokternya sendiri yang mencatat sendiri udah jadi kasihkan. Terus apa? Saya nggak diperiksa, nggak dinunul-nunul apa-apa. Nggak dilihat kesehatan saya nggak, cuma ditulis aja. Saya duduk, dokternya nulis. Padahal saya nggak ditanya. Itu sudah menjadi bukti bahwa ini surat dari rumah sakit yang sudah ditunjuk itu tadi. Hebatnya dokternya kan kalau begitu, hanya menulis, tidak harus megang tidak saya, harus nggak harus ini, seperti itu yang saya lakukan. Sampai kemarin mencari SIM juga masih seperti itu. Dokter yang sudah ditunjuk kayak gitu. Jadi dan di Jogja ini baru satu rumah sakit. Baru satu rumah sakit yang ditunjuk gitu. Makanya bagi teman-teman yang kabupaten yang lain agak kesulitan, agak jauh ketika harus mencari surat keterangan dokter itu. Gitu sih. Nah, itu baru itu, belum yang lainnya, masih ada beberapa hal yang itu tadi masyarakat juga masih banyak yang ya ngapain kamu mau mencalonkan diri? Apa yang kamu cari dan sebagainya seperti itu. Sebetulnya kalau kami kemarin saya sendiri ingin mencalonkan sendiri itu karena saya ingin mempraktekkan bahwa hak untuk dipilih gitu, hak untuk dipilih pada diri saya itu akan saya gunakan seperti apa ketika saya harus ada di kancah politik praktis ini, betul. Dan ketika bagaimana dengan orang yang di lingkungan saya gitu kan, ketika saya masuk di situ, ketika pendaftaran sudah ada diskriminasi seperti itu, saya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ketika ada di dalamnya itu seperti apa juga, gitu kan, itu juga saya rasa saingan antar caleg itu pun juga saya yakin terjadi. Sebetulnya ada beberapa partai yang sudah menawarin saya untuk bisa bergabung di situ, tapi saya masih mempertimbangkan seperti itu, sehingga akhirnya sudah di akhir-akhir itu pendaftaran sudah mau tutup gitu, saya didatangi oleh banyak orang. Saya pikir itu orang-orang pinter juga yang datangin aku gitu, tidak hanya ngomong ini itu dan sebagainya, tapi saya pikir ini ada expert pinter-pinter pada datangin aku, ngapain saya juga gitu. Akhirnya lama-lama juga ya udah saya coba, saya akan mencoba dan saya akan menyampaikan bahwa teman-teman saya itu juga harus ada perwakilan. Betul. Yang ada di sana, entah itu nanti goal atau tidak, paling tidak saya sudah mencoba untuk bisa perang di kancah politik. Salah satunya itu ingin membawa aspirasi gitu ya teman-teman disable ke mana ya, ke ruang politik gitu ya, betul. Di legislatif, karena selama ini advokasi kami itu selalu mental. Gitu. Kita kan sudah mau masukkan berbagai masukan di eksekutif itu selalu mental. Nah, karena eksekutif saya nggak mungkin kan bisa masuk di eksekutif, saya mencoba di legislatif gitu. Karena legislatif kan juga selalu berhubungan dengan eksekutif gitu kan. Makanya bagaimana nanti di legislatif. Mungkinkah saya bisa mewakili, atau selama ini yang karena kami di luar gedung ketika teriak-teriak itu juga tidak pernah sampai begitu, saya akan mencoba di dalam kira-kira bagaimana gitu. Makanya perang itulah yang saya mencoba untuk melakukan itu. Dan kalau perempuan ini ada satu isu yang menurut saya bilang isu karena nampaknya seperti afirmasi action, tapi cuma di situ aja, soal kuota 30% perempuan. Itu kan hanya sampai ke pencalonan ya. Jadi di pencalonan itu harus 30% perempuan. Tapi kan sebetulnya ketika sudah di legislatif atau pertarungan kita untuk bisa masuk ke DPR katakanlah, itu kan tarung bebas itu, Bu. Ya. Ada nggak Mbak Nuning ngerasa kayak aku cuma buat ganjil apa-apa gitu? Ada rasa gitu nggak? Kalau kemarin waktu di situ sebetulnya saya nggak merasa itu, karena kebetulan di partai yang saya ikuti itu saya sebetulnya selalu ketika saya sudah masuk menjadi caleg gitu kan,
Kemudian kita kan ada pertemuan-pertemuan itu dengan semua caleg kayak gitu. Saya mencoba untuk justru mensosialisasikan isu ini kepada caleg-caleg yang lain. Gitu. Jadi bahwa saya masuk itu bukan karena saya punya ambisi untuk menjadi itu, tapi paling tidak isu ini kalau saya jadi atau tidak, saya sudah mempunyai kesempatan untuk bisa mensosialisasikan isu ini kepada orang lain yang nantinya semoga bermanfaat. Dia akan dimanapun itu. Jadi ada beberapa pelatihan kayak gitu dulu di partai itu ada beberapa pelatihan. Saya mencoba untuk mensosialisasikan isu ini disabilitas sampai ke mengapa saya mencalonkan diri dan sebagainya, sehingga saya mendapatkan saya merasa oke, saingan, tapi saingannya itu kok saya tidak merasa terlalu ini ya di dalam, karena saya malah selalu diberi tempat, dan ketika untuk di posisi nomor itu pun saya justru malah ditawarin gitu loh. Jadi tidak kok luar biasa tidak dikasih karena itu tadi ketika saya masuk dan kemudian saya menyampaikan, dan kan sebelum masuk caleg-caleg itu kan di ini dulu, di semacam kayak wawancara dulu, seperti ada wawancara dulu, sehingga ketika saya diterima untuk menjadi salah satu caleg itu berarti partai ini paling tidak mempunyai pertimbangan ada disabilitas yang mau mencalonkan diri, dan dia ternyata ketika wawancara pun saya juga menyampaikan tentang isu ini pentingnya dan sebagainya. Jadi kadang malah yang wawancarain aku itu sedikit sekali tanyanya, saya banyak ceritanya. Karena saya ingin menyampaikan isu ini, mengapa ini penting, dan selama ini saya mendapatkan diskriminasi saya sendiri, merasakan sendiri bahwa selalu mendapatkan diskriminasi. Padahal kalau mau tadi ya kita di awal tadi kita sempat bicara soal bahwa kita punya hak yang sama, baik itu perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas atau orang sehat ataupun bahkan orang dengan ODGJ gitu ya. Kalau yang Mbak Nuning lihat setelah Mbak Nuning berkontestasi itu ke depannya nih, masih perlu lagi nggak kira-kira ada calon anggota legislatif yang dari kelompok atau dari penyandang disabilitas gitu, Mbak? Seharusnya ada. Seharusnya ada, karena begini, Mbak, orang lain yang non disabilitas itu tidak bisa mewakili penyandang disabilitas. Exactly. Karena sebenarnya nggak ngerti kebutuhannya, apa yang dirasakan gitu, yang bisa tahu tentang jalan keluarnya suatu masalah itu ya penyandang disabilitas itu sendiri. Karena dia yang merasakan, dan dia tahu solusi yang sebaiknya itu seperti apa. Itu justru jadi kalau mewakilkan pada orang yang non disabilitas, kalau memang dia betul-betul perspektifnya itu sampai dalam hati gitu ya, misalnya dia memang ini, saya kira dia harus bergaul dulu dengan penyandang disabilitas. Karena kalau belum pernah bergaul dengan penyandang disabilitas, nggak tahu persoalan dengan penyandang disabilitas. Tapi kalau sudah terbiasa berinteraksi, bergaul bersama-sama, mengikuti kegiatan-kegiatan teman-teman disabilitas, saya yakin mereka lama-lama juga punya perspektif. Karena dulu awal-awal saya mengetuk hati orang legislatif gitu, orang yang sudah di legislatif ya, untuk punya komitmen, untuk punya empati terhadap penyandang disabilitas, karena saya ajak ke konstituen. Gitu. Jadi waktu itu kebetulan di suatu desa ada bayi lahir, itu kakinya sudah begini dan itu harus segera dioperasi begitu. Orang itu orang miskin gitu, akhirnya saya karena di Sleman saya minta salah satu anggota dewan di Sleman waktu itu, saya ajak ke konstituen itu. Ini rakyatmu, mau kamu apakan? Dia butuh ini. Dia langsung begitu melihat, udah langsung nggak kuat untuk merasakan dan sebagainya. Jika saya yang terjadi kayak gitu, dia merasakan seperti itu. Sejak itu sampai sekarang dia punya perspektif terhadap penyandang disabilitas. Harapannya apa nih Mbak Nuning kira-kira di sebentar lagi kan 2024? Kayaknya keras tapi gimana 2024? Kira-kira Mbak Nuning mau maju lagi atau mau mendorong teman-teman yang lain untuk maju lagi, atau bagaimana harapannya supaya apa yang kita bicarakan tadi, mimpi-mimpi tadi, kesetaraan itu bisa terwujud? Saya kira saya mendorong teman-teman ya. Kalau saya sendiri mungkin juga
karena kebetulan pekerjaan saya itu dituntut yang independen begitu. Karena berhubungan dengan banyak hal gitu, sehingga saya memang sekarang ini pekerjaan saya dituntut untuk independen, tapi saya mendorong luar biasa mungkin suara-suara saya yang kemarin, karena saya ingin sekali ada wakil dari teman-teman disabilitas yang menjadi salah satu anggota legislatif. Saya pikir saya sangat setuju jika ada yang sudah mewakili. Makanya sekarang ini kita juga sedang harus mulai cari kader nih, sudah, Mbak. Saya sudah bersama gitu teman-teman ini sudah saya mencoba dengan mereka untuk mendorong pada mereka yang lebih muda gitu ya kan. Saya sudah agak tua ini. Nggak apa-apa, Mbak. Jiwanya muda. Tua itu hanya angka, Mbak. Saya mencoba teman-teman. Ini saya sudah mulai ini. Saya sudah mulai memetakan teman-teman yang masih ini dan dia gesit ini dan sebagainya, mencoba untuk ikut. Saya punya suara, saya punya ini dan sebagainya. Saya minta untuk itu kepada teman-temannya. Saya kayaknya wajib ada yang mewakili dari komunitas disabilitas. Wajib ada yang mewakili. Semoga teman-teman disabilitas banyak yang nonton nih, Mbak. Wajib ada yang mewakili. Memang sangat penting untuk teman-teman yang penyandang disabilitas ini untuk mendapatkan ruang gitu ya, untuk didengar apa saja aspirasi teman-teman, kemudian apa saja kebutuhan teman-teman, kira-kira begitu ya. Kemudian mungkin mungkin tidak hanya sekedar soal kebutuhan, tapi soal pengakuan gitu bahwa teman-teman ini ada, eksis gitu. Kira-kira mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Menarik, tapi sekali lagi waktunya selalu terbatas, jadi kita nggak bisa ngobrol sampai panjang, tapi intinya adalah perlu ada keterwakilan dari teman-teman penyandang disabilitas di ranah politik. Kenapa? Karena exactly we are the same gitu, kita sama sebetulnya, kita punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Dan semoga podcast ini mengetuk teman-teman untuk tergugah hatinya, pengen maju dan berpartisipasi dalam dunia politik di Indonesia. Sebentar lagi 2024. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa dan sampai ketemu di podcast yang lain. Selamat sore.